Assalamualaikum semuanya, hai, balik lagi di channel Nai. Sekarang Nai mau cerita soal pembunuh berantai yang dia ini berhasil lolos dari kejaran polisi selama 30 tahun. Dia lolos dari semua kejahatan kejamnya dan bahkan dia membuat seorang warga sipil biasa di penjara atas kejahatan yang dia lakukan. Jadi salah tuduh gitu kali ya. Kalian tahu nggak siapa pembunuh berantai ini? Mau tahu? Mau tahu? Yuk langsung aja, mari kita mulai. Sebelum biasa, jangan lupa video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi dimohon kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, jadi pembunuh berantai yang satu ini namanya adalah Lee Chun-jae. Kalian yang suka serial killer pasti tahu banget sama pembunuh berantai ini. Dia adalah pria kelahiran 31 Januari 1963 dan dia adalah seorang pembunuh berantai dari Korea Selatan. Dan kejahatan dia yang paling dikenal adalah pembunuhan berantai Hwasong. Di antara tahun 1986 sampai 1944, Lee telah membunuh setidaknya 15 wanita di samping kejahatan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan olehnya di daerah Hwasong, Gyeonggi, dan daerah sekitarnya. Lee dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 20 tahun karena membunuh saudara iparnya pada tahun 1994. Tapi walaupun bukti DNA telah menunjukkan kalau dia adalah pelaku pembunuhan berantai Hwasong yang membunuh belasan orang lainnya, dia tidak dapat dihukum atas kejahatan itu karena undang-undang pembatasan telah berakhir pada saat itu. Nah, sebelum masuk ke kasus-kasusnya dia, kita akan masuk dulu ke masa muda Lee Chun-jae. Lee Chun-jae tumbuh di lingkungan yang cukup baik. Dia mendapatkan pendidikan yang baik sampai sekolah menengah dan dia juga bekerja dengan baik dengan orang lain. Ibu Lee dilaporkan hancur dan terkejut ketika mengetahui putranya terlibat dalam pembunuhan berantai Hwasong yang belum terpecahkan. Di masa kecilnya, Lee mendapatkan trauma setelah dia melihat saudara perempuannya tenggelam dan tewas, dan dia juga mengatakan bahwa di masa kecilnya dia tuh telah dilecehkan oleh kakaknya yang mungkin telah menyebabkan sifat seksual dalam pembunuhannya. Namun tidak ada bukti yang mengkonfirmasi apakah pelecehan itu benar-benar terjadi atau tidak. Setelah lulus dari sekolah menengah pada Februari 1983, Lee bergabung dengan Angkatan Darat Republik Korea dan menjadi pilot tank. Dan setelah dia diberhentikan, Lee bekerja di sebuah pabrik suku cadang listrik dan dia juga sempat menjadi supir mobil derek. Pada April 1992, Lee menikah dan akhirnya dia berhenti bekerja pada Maret 1993. Menurut istri Lee adalah seorang suami dan ayah yang alkoholik dan juga kejam. Dia sering melakukan pelecehan secara fisik terhadap dia dan juga putranya. Pasca menikah, Lee memutuskan untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis-gadis tanpa motif yang jelas. Dari 15 pembunuhan yang dikonfirmasi, yang paling terkenal adalah pembunuhan berantai Hwasong, di mana 10 korban dengan rentang usia 14 sampai 71 tahun disumpal, diperkosa, kemudian dicekik menggunakan pakaian mereka sendiri. Sebelum melakukan pembunuhan berantai, Lee juga pernah melakukan pencurian tepatnya pada 26 September 1989 sekitar pukul 1 pagi. Lee mendobrak sebuah rumah di Gwangju dengan senjata dan juga sarung tangan, tapi dia terpergok oleh pemilik rumah. Karena perampokan ini, Lee divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, tapi setelah banding, akhirnya dia mendapatkan hukuman menjadi 2 tahun masa percobaan di mana dia dibebaskan pada April 1990. Setelah istri Lee meninggalkannya pada Desember 1993, Lee mengundang adik iparnya yang berusia 18 tahun. Dia lalu mulai menggunakan narkoba, memperkosa, dan membunuh adik iparnya. Untuk menghindari kecurigaan, Lee pergi ke rumah ayah mertuanya menawarkan bantuan untuk mencari adik iparnya. Dan keduanya melaporkan kepada polisi bahwa kemungkinan adik iparnya ini telah diculik. 2 hari kemudian, tubuh adik iparnya ditemukan di sebuah garasi toko perangkat keras yang tertutup salju dan dia dibungkus oleh terpal berwarna biru. Di kepalanya terdapat kantong plastik dan celana jin dan tangannya diikat menggunakan celana dalam yang robek dan tubuhnya ditutupi oleh beberapa barang seperti stocking dan tali tas. Dan akhirnya pada 18 Januari 1994, Lee ditangkap atas beberapa bukti yang memberatkan. Lee dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei. Pada 1995, Mahkamah Agung meninjau ulang kasus tersebut dan mengurangi hukuman Lee menjadi penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 20 tahun. Dan semenjak Lee di penjara, otomatis kasus pembunuhan berantai Hwasong pun berhenti. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus pembunuhan berantai Hwasong. Sampai 2019 tidak ada orang yang mengetahui bahwa dari tanggal 15 September 1986 sampai 3 April 1991, Lee Chun-jae saat itu berusia 20
tahun melakukan pembunuhan berantai Hwasong. Pembunuhan berantai ini adalah serangkaian pembunuhan dan pemerkosaan di sebuah kota pedesaan di daerah Hwasong. Para korbannya yang semuanya adalah wanita ditemukan dalam keadaan terikat, disumpal, diperkosa, dan dalam banyak kasus dicekik sampai mati menggunakan pakaiannya sendiri seperti stocking atau kaos kaki. Kasus-kasus tersebut tetap tidak terpecahkan selama 30 tahun sampai Lee diidentifikasi sebagai tersangka pada tahun 2019 dan mengakui 4 pembunuhan lain yang dirahasiakan dan tidak dikaitkan dengan kasus pembunuhan berantai Hwasong, termasuk 10 kasus dalam pembunuhan berantai Hwasong, termasuk satu kasus yang sebelumnya dianggap copycat oleh seorang pria bernama Yoon Song-yeol yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oke, sekarang aku akan jelaskan latar belakang kasus pembunuhan berantai Hwasong. Kasus ini dimulai dengan hilangnya Lee Wan-im, seorang wanita berusia 71 tahun pada 15 September 1986. Sesaat setelah dia kembali ke rumah setelah mengunjungi putrinya. Mayatnya ditemukan di sebuah padang rumput pada 19 September 1986 pukul 2 siang, yaitu 4 hari setelah pembunuhannya. Dan sebulan kemudian pada 20 Oktober 1986, Park Hyun-sok yang berusia 25 tahun menghilang setelah turun dari bis saat pulang dari Songtan. Dan mayatnya ditemukan pada 23 Oktober 1986 sekitar pukul 14.50 jam 3-an lah ya, di sebuah kanal. Dan 2 bulan kemudian, pada tanggal 12 Desember 1986, Won Jung-bon berusia 25 tahun menghilang di depan rumahnya. Dan mayatnya ditemukan 3 bulan kemudian, pada 23 April 1987 di sebuah tanggul. Lalu 7 pembunuhan lagi terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pembunuhan terakhir diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 malam pada tanggal 3 April 1991. Dan korbannya adalah Kwon Song Sang berusia 69 tahun. Dia ditemukan tewas, diperkosa, dan dicekik menggunakan stocking di sebuah bukit. Kasus pembunuhan berantai Hwasong sangat terkenal karena ini merupakan rangkaian pembunuhan pertama yang dapat diidentifikasi menggunakan modus operandi yang sama, seperti layaknya pembunuhan berantai lainnya. Dilaporkan lebih dari 2 juta petugas polisi dikerahkan untuk menangani kasus pembunuhan tersebut, dan dari semua petugas polisi yang terlibat menghabiskan 2 juta hari kerja untuk kasus ini. Jumlah tersangkanya pun sangat banyak, mencapai 21.280 orang. Dan sekitar 40.000 orang diambil sampel sidik jarinya, dan 570 sampel DNA, serta 180 sampel rambut dianalisis. Selama penyelidikan, desas-desus bahwa korbannya adalah seorang wanita menggunakan pakaian berwarna merah itu menyebar di masyarakat. Dan akhirnya beberapa petugas polisi wanita ditugaskan untuk mengenakan pakaian berwarna merah untuk memancing si pembunuh. Sketsa tersangka pun dibuat berdasarkan ingatan dari sopir bus dan juga kondektur yang melihat seorang pria naik bus tak lama setelah pembunuhan ke-7 pada September 1988. Ciri-ciri tersangka yang dijelaskan oleh sopir bus mirip dengan gambaran yang diberikan oleh para korban yang selamat setelah mengalami pelecehan seksual. Menurut para korban, pelaku adalah seorang pria bertubuh kurus berusia sekitar 20 tahunan dengan tinggi 165-170 cm dan rambut tipe sporty berpotongan pendek, tidak memiliki kelopak mata ganda, dan hidungnya mancung. Dan ini adalah sketsa yang berhasil dibuat oleh polisi. Pada tanggal 27 Juli 1989, Yoon Song-yeol yang berusia 22 tahun ditangkap atas pembunuhan korban ke-8, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Park Sang-hee. Yoon mengaku bersalah selama interogasi, dan menurut laporan salah satu petugas ahli forensik, sampel rambut kemaluannya ditemukan di TKP memiliki kemiripan sekitar 40% dengan sampel rambut kemaluan milik Tuan Yoon. Kasus ini ditetapkan sebagai kasus kejahatan copycat, dan akhirnya Yoon Song-yeol pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Laporan menyatakan bahwa setidaknya 4 orang yang dianggap sebagai tersangka bunuh diri pada tahun 1990-an setelah diselidiki dan diduga dianiaya oleh polisi. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya kan, kok bisa si Lee Chun-jae ini akhirnya tertangkap setelah 30 tahun? Nah, ini dia detailnya. Kejahatan Lee Chun-jae diketahui setelah polisi melakukan tes DNA dari pakaian dalam salah satu korban pembunuhan berantai Hwasong. Dan tes DNA tersebut menghubungkannya dengan 4 pembunuhan berantai lainnya yang masih belum terpecahkan. Lah, aku dulu nggak bikin tes DNA aja? Jadi perlu kalian ketahui kan kasusnya sekitar tahun 1980-an ya. Saat itu teknologi tes DNA itu belum semaju sekarang. Makanya setelah dilakukan pada tahun 2019 barulah ketahuan
siapa pembunuhnya. Dan pada saat diidentifikasi, seperti yang kalian ketahui, Lee Chun-jae telah berada di penjara atas kasus pembunuhan saudara iparnya yang tadi tahun 1994. Dan akhirnya pada 18 September 2019, sekitar 30 tahun setelahnya, Lee Chun-jae diidentifikasi sebagai tersangka dalam pembunuhan berantai Hwasong. Lee awalnya membantah terlibat dalam pembunuhan berantai Hwasong, tapi akhirnya pada 2 Oktober 2019, Lee mengaku membunuh 14 orang, termasuk di dalamnya 10 pembunuhan berantai dan 4 lainnya. Dalam 10 pembunuhan berantai ini ada 1 pembunuhan copycat yang dituduhkan kepada Yoon Song-yeol. Dan selain pembunuhan, dia juga telah mengaku melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan juga percobaan pemerkosaan. Kepala polisi menyatakan bahwa Lee menunjukkan kecenderungan sifat psikopat karena dia tidak memiliki rasa empati terhadap korbannya dan dia terus memamerkan kejahatannya. Dan akhirnya pada 2 Juli 2020, 2 tahun lalu ya, Lee akhirnya dikonfirmasi telah melakukan 14 pembunuhan dan 9 pemerkosaan, termasuk di dalamnya pembunuhan berantai Hwasong. Nah, motif pembunuhan berantai Hwasong ini adalah untuk menghilangkan hasrat seksualnya. Gila kamu. Dan ini akhirnya menutup kasus pembunuhan berantai Hwasong setelah 33 tahun sejak korban pertamanya. Dan ini kalian bisa lihat daftar korban Lee Chun-jae yang telah dikonfirmasi. Pada 1986, ada 7 korban wanita yang tidak disebutkan namanya, hanya diperkosa sejak Februari sampai Juli. 15 September, Lee Wan-im, 71 tahun, tubuhnya ditemukan 4 hari kemudian. 20 Oktober, Park Hyun-sok, 25 tahun, tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian. 12 Desember, Kwon Jung-bon, 25 tahun, tubuhnya ditemukan pada 23 April 1987. 14 Desember, Lee Kye-sok, 23 tahun, tubuhnya ditemukan 7 hari kemudian. Di 1987 pada 10 Januari ada Hong Jin-yong, 19 tahun, tubuhnya ditemukan keesokan harinya. 2 Mei Park Eun-jo, 29 tahun, tubuhnya ditemukan 7 hari kemudian. 24 Desember Kim Mi-son, 18 tahun, tubuhnya ditemukan 4 Januari 1988. Dan di tahun 1988 pada tanggal 7 September An Gi-son, 54 tahun, tubuhnya ditemukan keesokan harinya. 16 September, Park Sang-hee, 14 tahun, dituduhkan kepada Yoon Song-yeol. Pada tahun 1989, tanggal 7 Juli, Kim Hyun-jung, 8 tahun, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Pada 26 September, perampokan tanpa korban. 15 November 1990, Kim Mi-jung, 14 tahun, tubuhnya ditemukan keesokan harinya. 1991 pada tanggal 26 Januari, Park Son-ja, 17 tahun, tubuhnya ditemukan keesokan harinya. Dan 7 Maret ada Kim Jin-a, 27 tahun. Kalian pasti bertanya dong, gimana kabarnya Yoon Song-yeol yang dipenjara sebelumnya tuh karena tuduhan pembunuhan ini. Nah ini dia, jadi pada 2 November 2020, Lee muncul di pengadilan sebagai saksi untuk persidangan ulang pembunuhan ke-8 yang dituduhkan kepada Yoon Song-yeol. Dan di sana dia mengaku bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut dan ini menyebabkan Yoon Song-yeol dibebaskan dari penjara. Dan Tuan Yoon Song-yeol akan mendapatkan kompensasi sebesar 2,5 miliar Korea won atau 28-29 miliar rupiah karena dia telah dipenjara secara tidak adil selama 20 tahun. Dan pada Desember 2019, Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi mendakwa 8 penyelidik asli dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penahanan ilegal karena diduga melecehkan Yoon secara fisik ketika dia menjadi tersangka dan memaksanya membuat pengakuan palsu dan juga memalsukan dokumen investigasi. Saat ini Lee masih dipenjara menjalani hukuman penjara seumur hidupnya untuk kasus 1994 ya, karena untuk kasus pembunuhan berantai Hwasong dia tidak dapat didakwa atas kasus tersebut karena masa kadaluarsa kasus. Lee juga mengatakan kalau dia tidak berniat untuk pembebasan bersyarat dan dibebaskan karena dia takut akan kecaman publik. Ya iyalah, lu udah bunuh berapa belas orang? Oh ya, by the way, kasus Lee Chun-jae ini telah beberapa kali diangkat menjadi serial TV di Korea. Di antaranya ada Memories of Murder tahun 2003, Confession of Murder 2012, Gapdong 2014, Signal 2016, Tunnel 2017, Criminal Minds 2017, Partners for Justice 2018, Signal 2018, Unknown Number 2019, Flower of Evil 2020, dan Taxi Driver di 2021. Banyak banget ya. Nah itu dia tadi mengenai kasus pembunuhan berantai oleh Lee Chun-jae yang
ini nggak hebat ya, mungkin dia beruntung aja dia bisa lolos selama 30 tahun. Tapi menurut aku dengan teknologi investigasi yang ada di tahun sekarang ini, nggak akan ada lagi pembunuh berantai yang dapat lolos kayak gini. Dan mungkin disayangkan juga sih, zaman dulu itu kan polisi masih sering banget main kasar terhadap tersangka ya, tersangka loh, bukan terdakwa. Jadi semoga di tahun-tahun sekarang udah nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi ya. Nah, gimana kalian suka dengan cerita aku hari ini? Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Next saya bikin video apa lagi? Kalian punya ide? Bisa langsung komen di bawah atau DM di IG aku @nadiarahmatin. Kalau ada yang belum aku sampaikan di video ini, ada yang kurang, komen juga di bawah biar kita sama-sama baca, biar kita sama-sama tahu. Thank you sekali lagi, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Sama-sama ya. Pergi Maya. Sana Maya. 1, 2, 3. Dadah. Dadah.